Apa kabar anak-anak? Baik. Oke. Gimana suhu di ruangan ini? Apakah dingin, panas? Dingin. Baik, yang dingin silakan pakai jaketnya. Bagi yang panas jangan dilepas jaket bajunya. Oke, silakan dicek kebersihannya kanan kirinya, mungkin ada sampah atau ada kotoran silakan dibuang. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Aman, bersih dari pikiran. Aman, bersih. Penerangan sudah oke ya? Oke. Oke, baik. Bapak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama Bapak Al Iksan Aditya. Ini nomor kontak saya. Tepat tanggal lahir saya Jakarta 16 Agustus 1995. Alamatnya Kebagusan Kecil nomor 25 Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Saya asal instansinya di SMK 62. Tetangga kita. Baik, saya punya jargon karena ini mapel kita pemasaran. Jadinya jargonnya adalah kalau saya bilang pemasaran cuan. Kayak gitu. Cuan. Oke. Pemasaran cuan. Oke, gitu. Baik. Ketua kelas Pak Daus, apakah iya. Ya, Ananda Daus. Ya. Teman-temannya ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua, bagus. Berarti nihil yang tidak hadir ya? Nihil nggak pernah hadir, Pak, kalau Nih. nggak lengkap. Oh iya benar. Siap. Oke. Terima kasih Ananda Daus. Baik, sebelum kita mulai, Bapak punya peraturan dalam setiap pertemuannya. Yang pertama, tidak boleh tidur. Boleh tidur, tapi kalau Bapak tanya, itu bisa menjawab. Nah, pasti kalau merokok, kita dilarang. Boleh berisik, tapi kalau Bapak tanya, bisa jawab. Nah, handphone dilarang. Ya. Kemudian makan minum boleh, asal bagi-bagi dengan teman sekelas. Diperiksa kebersihannya juga, kabel-kabelnya mungkin takutnya berserakan karena kita ruangannya di lab komputer ini. Jadi kabel-kabel harap diperhatikan, takutnya ada juga yang digigit tikus gitu. Untuk nanti jika terjadi konslet atau terjadi musibah yang kita tidak inginkan, keluar secara perlahan. Ada pintu di sebelah kiri saya, kemudian belok kiri nanti ada tangga di sana. Jangan loncat, bahaya nanti. Oke. Iya. Terjun payung juga boleh. Oke. Pertemuan terakhir dengan guru sebelumnya itu membahas mengenai mengenai tujuan pesan bisnis. Tujuan pesan bisnis itu yang pertama itu untuk menyampaikan informasi. Yang kedua mempengaruhi atau membujuk. Yang ketiga membangun hubungan baik. Yang keempat meminta informasi atau tindakan. Dan yang terakhir menciptakan citra profesional. Bapak harap Ananda ini masih memahami materi sebelumnya. Baik, yang kita pelajari pada sore hari ini itu adalah kerangka pesan bisnis. Jadi sebelum kita berkirim pesan, itu ada kerangkanya. Roadmap-nya yang pertama itu ada judul micro teaching-nya, kerangka penulisan pesan bisnis. Kemudian kriteria unjuk kerjanya, kerangka pesan bisnis yang dapat menggambarkan kalimat pembuka, pesan inti, serta kalimat penutup. Dipersiapkan sesuai dengan topik pesan. Kemudian elemen kompetensinya mempersiapkan topik pesan bisnis yang akan disampaikan. Unit kompetensinya itu ada di M70 MKT 00.002.2 melaksanakan penulisan bisnis atau business writing. Kemudian program pelatihan kita penulisan bisnis. Baik, tujuan pembelajaran atau pelatihan hari ini itu untuk apa sih? Yaitu kalian diharapkan dapat menjelaskan cara mempersiapkan kerangka pesan bisnis
yang dapat menggambarkan kalimat pembuka itu seperti apa, pesan inti seperti apa, serta kalimat penutup itu seperti apa. Kemudian manfaatnya itu untuk apa? Yaitu untuk mempersiapkan kerangka pesan bisnis yang dapat menggambarkan kalimat pembuka, pesan inti, serta kalimat penutup sesuai dengan topik pesan. Pesan apa yang akan kalian kirimkan, seperti itu. Baik. Kalimat pembuka. Silakan Mas Daus dibaca. Kalimat pembuka, opening statement. Tujuan menyapa, memperkenalkan diri jika perlu, dan menyampaikan maksud untuk pesan. Oke, stop. Terima kasih Mas Daus. Kalimat pembuka untuk menyapa, memperkenalkan diri jika perlu, dan menyampaikan maksud umum pesan. Gunanya untuk apa? Agar yang dikirimkan pesan itu tahu kita itu siapa, kita itu dari mana, dan pesan ini untuk apa. Nah, di sini ada contohnya nih. Yang pertama, ada dengan hormat. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan sukses dalam menjalankan aktivitas. Itu pesan untuk ke orang yang individu. Per individu, Bapak atau Ibu bahasanya, bukan kakak. Mungkin kalau di Indomaret kakak, atau di Hypermart kakak, ya kan? Tapi kalau dalam pesan bisnis yang kita bahas di sini adalah Bapak atau Ibu. Tergantung kepada siapa kita pengiriman. Nah, beda halnya dengan kita ke PT atau ke perusahaan. Kami dari PT Maju Sejahtera menyampaikan informasi terkait kerjasama yang sedang berjalan. Kami dari PT, kepada siapa PT-nya itu disebutkan PT-nya aja. Jadi tidak usah disebutkan Bapak atau Ibu. Seperti itu tuh kalimat pembuka. Kemudian ada pesan inti atau main message. Silakan Ananda Ina untuk membaca tujuannya. Tujuan dari pesan inti atau main message adalah menyampaikan isi utama pesan dengan jelas dan langsung. Misalnya berupa informasi, permintaan, atau penawaran. Ya, jadi intinya langsung pada tanggal berapa diskonnya akan dilakukan, pada tanggal berapa promonya itu diadakan. Seperti contohnya ini, bersama ini kami informasikan bahwa proses pengiriman barang telah selesai dilakukan pada tanggal 12 April. Jadi langsung kepada intinya. Pesannya singkat namun jelas. Oke, kami ingin menawarkan produk baru yaitu Smart POS yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi transaksi bisnis. Kenapa dia nawarin POS? Karena untuk meningkatkan efisiensi. Jadi langsung tertuju gitu pesannya kepada si penerima pesan. Kemudian di sini juga ada pesan bisnis yaitu menawarkan kerjasama. Untuk kami mohon kerjasamanya untuk mengirimkan dokumen pendukung sebelum 20 April 2025. Jadi si pengirim pesan ini mengajak kerjasama kepada penerima pesan untuk mereka bekerja sama agar kerjasamanya tersebut dapat dilakukan. Karena juga semua perusahaan pasti juga lihat-lihat mau kerjasama, kalau pesannya nggak jelas kan juga pasti nggak bakal berani. Seperti itu. Selanjutnya silakan Mbak Eri membacakan tujuan kalimat penutup. Kalimat penutup atau closing statement tujuannya menunjukkan harapan, kesiapan untuk diskusi lebih lanjut, serta memberi kesan ramah dan profesional. Baik. Kalimat penutup itu gunanya untuk memberikan kesan. Nah, ini kuncinya. Jika kalimat penutup ini tidak bisa memberikan kesan, pasti besok, maksudnya gini, memberikan pesan itu nanti di paling bawah kalimat penutup itu diberikan nomor telepon atau diberikan kata-kata ucapan terima kasih. Agar apa? Biasanya mungkin kalau di kita bertemu langsung itu ada bahasanya pantun, ada bahasanya puisi, itu ada di kalimat penutup. Nah, kalau di pesan itu bikin kalimat yang seolah-olah peserta penerima pesan ini mau secara berkelanjutan bekerja sama dengan kita, dengan pengirim pesan. Kalimat penutupnya, demikian informasi ini kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan jangan ragu untuk menghubungi kami
disertakan nomor telepon atau email. Oke, lanjutnya ada kami berharap kerjasama ini dapat terus terjalin dengan baik di masa yang akan datang. Jadi ini harapan dari pengirim pesan. Agar apa? Agar terus terjalin nih kerjasamanya secara berkelanjutan, nggak stop sampai di sana. Atas perhatian di kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Nah, itu adalah contoh dari kalimat penutup. Baik. Kesimpulan dari materi hari ini. Pentingnya struktur pesan yang jelas dan persuasif dalam komunikasi bisnis. Pengaruh pesan yang terstruktur pada penerima pesan. Kalimat pembuka pesan bisnis itu isinya adalah menarik perhatian. Tadi menarik perhatian itu berkaitan dengan pada tujuan bisnis, yaitu untuk apa? Kalimat pembuka menarik perhatian. Menyampaikan informasi. Oke, itu untuk menarik perhatian, jadi menyampaikan informasi. Terus Mempengaruhi. oke, mempengaruhi. Terus kalimat inti. Kalau kalimat inti itu pesannya jelas untuk apa? Tujuannya. Untuk apa, Mas Daus? Supaya tertuju langsung, jelas tujuannya. Oke. Terus kalau kalimat penutup bisnis untuk apa, Mbak Eri? Ya intinya menciptakan pesan yang membaik. Ya, itu menginspirasi tindakan kan. Jadi pesan itu dapat terkirim dengan baik. Jadi mau ini ya Pak, jadi dengan kesan penutup yang baik, jadi kita tuh mau menghubungi gitu ya Pak ya. Iya, agar dapat menghubungi. Baik, dari pemaparan saya hari ini, apakah ada pertanyaan? Tidak, Tidak ada? tidak Pak. Baik, kalau tidak ada, Bapak lanjut dengan tes. Panjang amat ini Pak. Iya, karena biar semangat. Nah, Bapak bikinnya ini semalaman ini bikin PPT ini. Oh, jadi semangat banget ini. Jadi 1 menit aja boleh nggak Pak? Iya, silakan. Kalian punya waktu 3 menit untuk mengerjakan. Silakan dibaca dulu soalnya, dikerjakan. Selamat mengerjakan. Pak, esainya kalau nggak muat bisa di belakangnya ya. Bisa, Bu. Bu. Panjang amat Mbak. ini bikinnya Eri. Singkat aja kali. Iya. Ayo, nggak boleh ngobrol. Iya, iya. Udah kelar saya. Udah kelar. 3 menit kan Pak? Iya, iya. Jangan panjang-panjang, ngomongin aja ditulis. Saya belum selesai ya Pak. Santai, santai, masih ada waktu. Masih ada 2 menit lagi. Jangan terburu-buru, karena itu membuat pesan itu. Tugasnya. Iya. Nanti kita akan langsung cek ya. Jadi kita tukar jawabannya kalian. Ya, Nanda Daus jangan memberitahu jawaban kepada, biar mengerjakan sendiri-sendiri ini sesuai dengan kemampuan dan
Oke, sudah. Ananda Ina dan Ananda Eri. Nah, kita tukar aja langsung jawabannya. Silakan Anda Ina beri jawaban kepada Anda Daus, Ananda Eri kan. Ya. Baik, silakan. Nomor 1, apa Ananda Daus? Jawabannya Ananda Eri. Ini Contoh pesan bisnis apa itu yang semoga Bapak Ibu? punya Eri pembuka, Pak. Pembuka, betul. Silakan. Nomor selanjutnya Ananda Ina. Punya Daus saya Pak. Ya, silakan dijawab jawabannya Daus. Kami sangat terbuka untuk diskusi lebih lanjut dan siap mengatur pertemuan secara daring atau langsung sesuai waktu yang Bapak Ibu tentukan. Demikian kami sampaikan adalah contoh pesan di kalimat penutup. Kalimat penutup, betul. Silakan nomor terakhir Mbak Ina, Mbak Eri. Ya, nomor 3, selama bulan ini kami memberikan diskon khusus 15% gratis ongkir untuk pemesanan pertama. Kami juga melampirkan katalog produk agar ibu dapat melihat detail dan variasi lainnya. Adalah contoh pesan bisnis kalimat inti, Pak. Jawabannya Kalimat inti, betul, baik. Gimana jawaban dari teman-teman? Betul semua atau ada yang salah? Betul semua. Terima kasih, berarti kalian sudah memahami materi kita pada hari ini. Silakan dikumpulkan tugasnya agar saya masukkan buku nilai. Baik. Ini ada tugas tambahan. Pak, sebelum masuk tugas mau nanya, Pak. Ya, Kalau misalnya pesannya itu nggak baik, apa sih pengaruhnya sama perusahaan, Pak? Kalau kita bikin Asal-asalan. Iya, bikin asal-asalan. oke. Jika pesan tersebut asal-asalan atau tidak baik, maka akan di stop kerjasamanya biasanya. Atau kalau penjualan produk, mungkin customer akan menolak produk tersebut. Jadi barang yang kita tawarkan kepada customer itu jadi nggak laku. Ah, pesannya gini doang gitu kan. Seperti WA ke temen, mau nggak ini gitu. Nah itu biasanya customer menolaknya atau sudah malas gitu membaca pesannya. Baik, gitu. Paham Nak Daus? Paham. Paham. Terima kasih. Nah, ini tugas untuk kalian di rumah. Kalian disuruh membuat pesan bisnis kepada perorangan. Cukup satu aja, satu pesan bisnis. Nanti malam kirim email ke saya. Ya, jadi ditujukannya kepada saya terakhir jam 10. Berarti diketik, Pak. Diketik di Word. lebih tuh, Pak, waktunya. Enggak, kalau lebih nanti nilainya saya kurangi. Biasa seperti itu. Oke? Pesannya Pak ditujukan ke Siapa? Saya perorangan. Oh, perorangan. Iya, jadi kalian kirim email ke saya menawarkan suatu barang. Barangnya bebas apa aja. Berarti langsung ke Bapak ditujuannya ya? Iya, Normal betul. berapa? Untuk Ya. perorangan ya Pak. Iya, jangan Bapak Ibu ya. Tadi kan saya mencontohkan Bapak Ibu. Kalian Bapak aja, Bapak Iksan. Oke? Itu aja pesan yang saya sampaikan pada sore hari ini. Selanjutnya silakan kalian beres-beres dulu, dipersiapkan tasnya, hati-hati ada barang yang tertinggal atau duit yang hilang, apalagi perasaan yang sudah hilang. Silakan dibereskan. Kalau sudah siap, silakan Ananda Daus mempersiapkan kita untuk pulang. Oke. Siap. Marilah kita berdoa sebelum pulang dengan kepercayaan dan kecepatan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Saya ucapkan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Jangan salah arah, apalagi salah pasangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur tempo.